Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil analisis kelayakan bisnis kami untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bu Helmina Ardian Fitri. Oke, untuk kali ini kami mengambil studi kasus pada UD atau Usaha Daerah Toko Eka Jaya, Kota Kediri. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yakni ada Jihanur Azizah, serta ada rekan-rekan saya, ada Harisma Aryani Rido, dan juga ada Elsa Yulia. Untuk aspek yang pertama, ada aspek hukum. Menurut Munir Fuadi, aspek hukum dalam bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Untuk Toko Eka Jaya Kediri sendiri merupakan perusahaan yang tidak berbadan hukum dan termasuk berbentuk perusahaan usaha dagang atau UD. Toko Eka Jaya Kediri memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki satu pemilik, yaitu Bapak Muhammad Diki Akbar Putra. Yang kedua, modal berasal dari pemilik usaha. Yang ketiga, pengelolaannya dilakukan oleh satu orang sebagai pendiri atau pemilik. Yang keempat, serta modal relatif tidak terlalu besar. Dan yang terakhir, jadi tidak ada batasan modal dalam pendirian usaha. Toko Eka Jaya Kediri sendiri merupakan usaha dagang barang produksi atau bahan baku, kue, dan roti, dan juga barang-barang plastik yang telah mendapatkan izin berdiri dan beroperasi. Aspek yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Selanjutnya ada aspek pasar, di mana dalam kategori pasar ini perusahaan memiliki mobilitas yang sempurna dari sumber daya yang ada dan dilengkapi oleh pengetahuan yang baik dari penjual dan pembeli. Oleh karena itu, interaksi antar keduanya dapat menghasilkan harga pasar yang benar-benar real. Jadi dalam usaha ini yang menyediakan produk, perusahaan yang terjun di dalamnya ada banyak, sehingga mereka berlomba-lomba menetapkan harga yang ideal. Dengan semakin tingginya kebutuhan akan produk ini, maka produk yang ditawarkan ini bisa dikatakan memiliki prospek yang cerah ke depannya. Selanjutnya ada pemasaran. Toko Eka Jaya Kediri menawarkan produk bahan baku kue dan peralatan plastik melalui mouth to mouth atau mulut ke mulut, yaitu dengan memberikan informasi atau penawaran yang berkualitas ke lingkungan sekitar, serta dengan media sosial yang lebih mudah dijangkau dan akses lebih banyak oleh pihak di berbagai wilayah. Sehingga secara keseluruhan, marketing mix yang diterapkan oleh perusahaan ini memiliki tujuan utama dalam mempermudah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk yang berkualitas seperti bahan baku kue dan peralatan plastik. Toko Eka Jaya sendiri dilakukan berdasarkan jenis-jenis segmentasinya dengan pembagian sebagai berikut. Ada dua, yakni yang pertama segmentasi demografis pada produk bahan baku kue dan plastik ini adalah untuk semua kalangan masyarakat yang membutuhkan bahan atau barang yang tersedia. Yang kedua, segmentasi perilaku pada produk disesuaikan dengan perilaku pelanggan yang kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan di kawasan industri dari rumah tangga agar dapat memberikan produk yang berkualitas. Selanjutnya yang ketiga ada aspek keuangan. Selanjutnya aspek keuangan analisa profit Toko Eka Jaya Kediri tahun 2022 bulan Januari sampai bulan Maret. Cara menghitungnya yakni margin profit sama dengan laba bersih dibagi total penjualan dikali 100%. Profit margin Januari sama dengan Rp20.973.150 dibagi 40.603.000
Rp100 dikali 100% sama dengan 50%. Profit margin Februari sama dengan 18.854.550 rupiah dibagi 33.812.000 rupiah dikali 100% sama dengan 55%. Profit margin Maret sama dengan 30.843.840 rupiah dibagi 63.516.000 rupiah dikali 100% sama dengan 51%. Berdasarkan hasil perhitungan profit margin di atas dapat diketahui bahwa pada bulan Januari profit marginnya menurun. Toko Eka Jaya Kediri yaitu sebesar 51%, sedangkan pada bulan Februari profit marginnya meningkat sebesar 55%, dan pada bulan Maret profit marginnya menurun sebesar 51%. Dilihat dari diagram di atas dapat diketahui bahwa komposisi persentase profit margin sebesar berapa pada bulan Februari dengan presentasi profit margin sebesar 55% yang artinya mengalami kenaikan pada bulan itu sama dengan minus 17%. Sales growth Februari sampai Maret sama dengan 63.516.000 rupiah dikurangi 33.812.000 rupiah dibagi 33.812 rupiah dikali 100% sama dengan 29.704.000 rupiah dibagi 33.812.000 rupiah dikali 100%, hasilnya 88%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui pada bulan Januari sampai Februari mengalami kenaikan. Selanjutnya memasuki pada aspek teknik dan operasional. Yang pertama, aspek teknik. Jadi, analisis dari aspek operasi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketetapan lokasi, luas produksi, dan layout, serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Toko Eka Jaya Kediri berawal dari sang owner telah lulus dalam masa kuliahnya. Akhirnya, sang ibu owner memberikan sebuah modal berupa lahan tanah kepada anaknya untuk membuka sebuah usaha. Toko Eka Jaya Kediri memiliki 2 cabang, yang mana cabang utama berada di Dusun Purwokerto, RT 02 RW 05 Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadilui, Kabupaten Kediri. Dan untuk cabang kedua berada di Jalan Raya Tawang, Kecamatan Wates, Kota Kediri. Selanjutnya yaitu ada beberapa alasan dalam pemilihan lokasi UD Toko Eka Jaya Kediri. Di antaranya yaitu yang pertama, kawasan pasar. Pasar merupakan tempat yang banyak dikunjungi orang, baik itu distributor maupun konsumen. Usaha yang dekat pasar akan cepat dikenal oleh banyak orang dan memudahkan dalam hal pendistribusian. Yang kedua yaitu dekat jalan raya. Dengan toko di dekat jalan raya yang ramai dan raw jalan lebar, memudahkan konsumen menjangkau lokasi usaha. Ramainya jalan dengan pejalan kaki serta kendaraan yang lewat sangat menguntungkan karena semakin tinggi kesempatan konsumen untuk mendatangi lokasi usaha. Yang ketiga yaitu belum ada toko bahan kue dan plastik di daerah tersebut, sehingga toko menjadi tempat tujuan utama konsumen untuk membelanjakan uangnya dan produk pun akan mudah laku. Kemudian untuk luas bangunannya, Toko Eka Jaya Kediri memiliki 2 cabang toko dengan luas masing-masing bangunan yaitu 80 meter kubik. Toko Eka Jaya Kediri cabang 1 yang berlokasi di Dusun Purwokerto, RT 2 RW 5, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Toko tersebut memiliki 1 lantai, di mana bahan-bahan kue diletakkan di dalam etalase, sedangkan barang-barang plastik disusun di dalam toko. Toko tersebut juga terdapat teras dan lahan parkir,
meskipun tidak terlalu luas. Selanjutnya yaitu terkait sarana dan prasarana. UD Toko Eka Jaya Kediri mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu mobil pick-up, yang kedua handphone, yang ketiga komputer, yang keempat lahan parkir, dan yang kelima yaitu WiFi dan CCTV. Kemudian terkait aspek operasionalnya. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh UD Toko Eka Jaya Kediri dimulai pada pukul 8 pagi hingga 8 malam. Kegiatan operasional dimulai dengan membeli produk atau tengkulak kepada distributor yang datang langsung ke toko. Kemudian pihak UD Toko Eka Jaya Kediri akan menjual produk-produk tersebut melalui toko dan melakukan transaksi jual beli dengan konsumen. Dalam menjalankan operasional bisnis ini, UD Toko Eka Jaya Kediri memiliki beberapa kriteria dalam memilih pegawai. Di antaranya yaitu kejujuran. Dalam hal kejujuran adalah hal utama dalam prinsip utama yang harus dipegang teguh. Kemudian mengandalkan keahlian khusus yang dimiliki pegawainya sebagai sumber daya manusia yang unggul agar bisa memanfaatkan skill guna keefisienan perusahaan. Seseorang yang amanah serta giat bekerja juga salah satu kriteria pemilihan karyawan dari UD Toko Eka Jaya Kediri. Karena seorang karyawan harus dapat mengemban tanggung jawab yang diberikan dan karyawan harus giat bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga tidak akan memakan gaji buta nantinya. Selanjutnya yaitu mengenai aspek manajemen. Toko Eka Jaya Kediri merupakan sebuah bentuk usaha yang bergerak di bidang tobaku, yaitu plastik dan bahan kue. Toko ini didirikan oleh Bapak Muhammad Diki Akbar Putra dan beroperasi mulai tahun 2021. Tujuan pendirian UD Toko Eka Jaya Kediri ini yaitu agar masyarakat sekitar tidak kesulitan dan tidak harus menuju ke kota terlebih dahulu untuk mencari tobaku atau plastik dan bahan kue. Terlebih lagi, UD Toko Eka Jaya Kediri merupakan toko bahan plastik dan bahan kue pertama yang ada di daerah tersebut. Kemudian mengenai struktur organisasi. UD Toko Eka Jaya Kediri mengelompokkan karyawan ke dalam unit kerja yang memiliki kemampuan yang sama. Sedangkan untuk kebijakannya, untuk operasional UD Toko Eka Jaya Kediri beroperasi selama 315 hari dalam setahun. Maka jika ada pegawai yang ingin mengajukan cuti atau libur, maka harus disesuaikan dengan adil dengan pegawai lainnya agar tidak timbul kecemburuan. Kemudian, untuk decision making process, keputusan dan pengambilan keputusan semua berada di tangan owner, yakni Bapak Diki, dan akan disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui grup WhatsApp dan melalui kepala toko. Kemudian terkait rencana kebutuhan SDM-nya. Untuk rekrutmen, Bapak Diki masih melakukan secara manual, yakni direkrut langsung oleh Bapak Diki atau sanak saudara atau dikenalkan oleh pegawai yang sudah bekerja di toko. Untuk ragam tugasnya yaitu memantau dan memanage seluruh kegiatan yang ada di toko. Sedangkan ragam kewajibannya yaitu wajib menyelesaikan semua pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh owner dan membuat laporan kepada owner agar owner mengetahui hasil kegiatan operasional setiap hari. Kemudian ragam tugas-tugasnya yaitu menyambut pelanggan dan menanyakan apa yang diinginkan atau dibutuhkan setiap pelanggan, mencatat dan mengupdate stok barang. Kemudian ragam kewajibannya yaitu wajib melaksanakan dan menyelesaikan semua tugas atau pekerjaan yang telah diberikan dari owner dan kepala toko, dan juga bertanggung jawab penuh terhadap stok bahan dan barang yang ada di toko.
Selanjutnya yaitu mengenai job specification. Untuk spesifikasi yang diberikan dan dibutuhkan oleh Bapak Diki yaitu pegawai yang berjenis kelamin perempuan yang dapat bekerja dengan amanah dan jujur, rajin, serta untuk pendidikannya yaitu minimal SMA atau SMK dan yang paling penting yaitu ahli di bidangnya. Jadi kesimpulannya yaitu Toko Eka Jaya Kediri secara keseluruhan dapat diketahui bahwa kondisi perusahaan ditinjau dari segala aspek, mulai dari aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan operasional, aspek manajemen, sekaligus aspek keuangan dengan analisa profit margin dan sales growth menunjukkan hasil yang cukup positif. Nah, dari aspek teknik dan operasional serta aspek manajemen, semua dapat ditangani dan diimplementasikan dengan baik sehingga bisnis UD Toko Eka Jaya Kediri layak sebagai usaha atau bisnis. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.